Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MV, Saya Melvin Mesa. saya Alvita Tabimanyu, dan di sini kami akan menjelaskan tentang dasar desain grafis. Unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap, terang, tekstur, dan ruang. A. Memahami unsur-unsur tata letak. Unsur tata letak adalah bagian-bagian unsur yang terpisah yang selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna dalam pembuatan sebuah karya desain. Sebagai contohnya adalah unsur garis. Unsur garis tebal maupun tipis sangat mempengaruhi dari pesan yang disampaikan. 1. Unsur garis. Elemen garis merupakan elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Dalam menggambar garis adalah goresan pena atau pensil. Dalam desain grafis, ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana caranya majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel di samping. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun garis memiliki sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Berikut adalah contoh-contoh gambar tersebut. A. Fungsi garis. Dalam teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai pembatas, tepi, bidang, atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. 3. Memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dan dinamis. B. Jenis garis. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal, dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda. Berikut merupakan jenis garis dan kesan yang ditimbulkan. Yang pertama, garis horizontal, memberi sugesti, ketenangan, atau hal yang tak bergerak. Yang kedua, garis vertikal, berarti stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Yang ketiga, garis diagonal, berarti tidak stabil, suatu yang bergerak atau dinamis, dan masih banyak lagi. Pada pembuatan desain garis menggunakan software berbasis vektor, dengan CorelDRAW X7 dapat menggunakan freehand tool atau dengan menekan F5, sedangkan tebal atau tipis garis menggunakan outline dengan klik tanda pen tool di pojok bawah. Untuk mengatur garis menjadi lengkung, zigzag, lancip, atau lurus dengan menggunakan shape tool atau dengan menekan tombol F10. 2. Unsur bidang. Bidang adalah unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar, bersifat pipih, sedangkan yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk memiliki volume. Bidang bersifat dua dimensi, sedangkan bentuk bersifat tiga dimensi. Berdasarkan bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yaitu bidang geometris, bidang biomorfis, organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu, atau terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah kotak, rectangle, lingkaran, circle, dan segitiga, triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif, sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar terlihat unik serta dapat membawa karakter yang jelas. Untuk membuat bidang dengan berbagai macam bentuk, menggunakan software CorelDRAW X7 dengan cara klik pada Shape Tool atau dengan menekan tombol F6. Untuk memodifikasi bentuk dari objek yang dibuat menggunakan perintah-perintah dari Weld, Insert, atau Trim. Sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak dijabarkan sebagai berikut. A. Bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tentang tenang, statis, stabil, dan teratur. B. Bidang bundar memberikan kesan santai, stabil, atau gerak. C. Bidang segitiga memberikan kesan statis maupun dinamis. D. Bidang bergelombang memberikan kesan irama kehidupan dan gerak. 3. Unsur ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Ilustrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu illustrate yang artinya menjelaskan. Selain itu, gambar ilustrasi juga berasal dari kata ilusi yang artinya gambaran, angan-angan,
yang menyerupai hiasan belaka. Gambar ilustrasi termasuk dalam seni rupa dua dimensi yang bertujuan memperjelas suatu pengertian. Fungsi khusus ilustrasi diantaranya A. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. B. Memberikan bayangan bentuk-bentuk alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. C. Memberikan bayangan angka kerja. D. Mengomunikasikan cerita. E. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. F. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Dan G. Dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik sebagai berikut. A. Teknik gambar tangan, hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, misalnya iklan, poster, baliho, dan sebagainya. B. Teknik fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut dan langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam penyataan teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabungkan. Unsur tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dilihat tipografi, atau suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia dan untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Seni tipografi merupakan bentuk karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen. A. Jenis dan karakteristik menurut Suryanto 2011. Huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Roman ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip atau kaki atau serif yang membentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminin. 2. Egyptian, jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir yang sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Ketiga, sans serif. Pengertian dari sans serif adalah tanpa sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. 4. Skrip. Huruf skrip menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. 5. Miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini yang ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis dekoratif. Kesan memiliki adalah dekoratif dan ornamental. 5. Unsur warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna itu sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk A. Sorot elemen penting dan utama seperti subbase. B. Menarik mata. C. Singa yang melibatkan pembaca untuk melihat terlebih dahulu. D. Membuat gambar atau moods. 6. Unsur gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. A. Cara pengaturan gelap terang pada CorelDRAW X7 dengan cara klik pada menu, bitmap, image adjustment, lab. Kemudian muncul kotak dialog berikut. Pada kotak dialog pengaturan image adjustment lab, pengaturan pada brightness, contrast, dan saturation geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas terang. B. Cara pengaturan gelap terang pada Adobe Photoshop CS6 dengan cara klik pada menu image, adjustment, brightness, contrast, intensitas terang. 7. Tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan, corak, dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba.
Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, seperti permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. 8. Ruang, space. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu atau nyata. Dalam karya seni tiga dimensi, Anda dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Dalam karya dua dimensi, Anda hanya dapat berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.